Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian. Ini ada Pak Karo Penmas, Pak Ramadan, dan teman-teman dari Irwasum yang seharian ini berada di Komnas HAM untuk mendampingi proses pemeriksaan. Kami tadi memeriksa sejumlah ADC dari Irjen Sambo, Kadif Propam nonaktif, ya. Bagaimana kami akan menceritakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana proses kami melakukan pemeriksaan. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya peristiwa. Jadi saya ulangi lagi, kami tadi memeriksanya tidak dalam satu tempat yang sama, tapi terpisah. Masing-masing orang dimintain keterangan oleh masing-masing dari anggota tim kami. Nah, apakah beliau yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut di dalamnya sama sekali. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar dan terima kasih pada teman-teman kepolisian. Komitmen dari Ketua Tim Sus memang demikian. Jadi komunikasi kami dengan Pak Irwasum, dengan Pak Waka, ya komitmennya adalah membuka seluas-luasnya. Jadi para pendamping ini ya hanya duduk di ruangan saya, yang lain di ruang pemeriksaan yang sifatnya satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa Riha. Itu pasti kami dalami. Ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang. Kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak, itu nanti diolah di tim, karena tim juga belum sempat rapat langsung ke sini. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan saja, sekitar 10 menit yang lalu. Nah, yang berikutnya yang penting yang juga ingin kami sampaikan adalah kami juga menanyakan soal bagaimana sekuen hubungan ADC satu dengan yang lain. Termasuk juga karakter masing-masing ADC. Kami tanya di masing-masing orang itu. Kami tanya pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama ini untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dan background apa yang terjadi di sekuen itu. Jadi misalnya ADC A kami tanya bagaimana soal perilaku kehidupan sehari-hari ADC yang lain. Itu kami tanya semuanya. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan, ya, yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM untuk melihat constraint waktu dan untuk melihat konteks yang terjadi dalam constraint waktu itu. Termasuk yang tadi saya bilang di awal soal tertawa. Soal tertawa kita tanya, ini kondisinya tekanan enggak dan sebagainya. Gimana mau tekanan, tertawa kok tekanan. Tentu banyak yang ngomong demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita bisa doorstop.